Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Saya Alminus Safiur Tiranda Ramang. Dan saya Juventus Andika Dulisjanto. Saya Henry. Kami akan mempresentasikan proyek kami mengenai aplikasi Disaster Detector. Aplikasi yang sudah ada, setelah melakukan beberapa pencarian, maka kami telah menemukan beberapa aplikasi pendeteksi bencana alam yang tersedia di pasaran atau dijual di website Google Play Store ataupun Apple Store. Aplikasi yang pertama yaitu Info BMKG. Kelebihan dari aplikasi ini yang pertama, menampilkan keadaan cuaca, yang kedua menampilkan berita mengenai gempa bumi, yang ketiga memberi informasi mengenai cuaca, yang keempat menampilkan informasi lengkap terkait gempa bumi, mulai dari magnitudo, kedalaman, jam terjadinya, serta lokasi gempa, dan yang terakhir memberikan informasi mengenai iklim dan kualitas udara. Adapun kekurangan dari aplikasi ini, yang pertama, server dari aplikasi yang sering down, yang kedua, lamanya info BMKG dalam merilis info mengenai kejadian gempa bumi, yang ketiga, keterlambatan info karena tidak terdapat kantor BMKG di beberapa daerah, yang keempat, seringnya muncul notifikasi yang berulang, dan yang terakhir, ramalan cuaca yang kurang tepat. Aplikasi yang kedua yaitu Inarix Personal. Adapun kelebihan dari aplikasi ini, yang pertama tampilan aplikasi yang menarik, yang kedua update info-info terkini mulai dari COVID-19 hingga bencana alam, yang ketiga menampilkan notifikasi mengenai kekuatan gempa di atas magnitudo 5.0, dan yang terakhir menampilkan potensi bencana alam yang ada di Indonesia. Selain mempunyai kelebihan, aplikasi ini juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, tidak memiliki menu perkiraan cuaca. Yang kedua, tampilan aplikasi yang sulit dipahami bagi orang awam. Dan yang terakhir, tidak adanya nada dering untuk notifikasi pada aplikasi. Ada juga aplikasi Disaster Alert. Adapun kelebihan dari aplikasi ini, yang pertama menampilkan bencana alam yang terjadi di seluruh dunia, dan yang kedua menampilkan informasi lengkap terkait bencana alam. Kekurangan dari aplikasi ini, yang pertama tampilan aplikasi yang kurang menarik, yang kedua fitur-fitur yang ditampilkan sulit dipahami bagi orang awam, yang ketiga update info terkait bencana cenderung lama, dan yang terakhir waktu untuk masuk ke aplikasi cenderung lama. Selanjutnya ada beberapa fungsi aplikasi. Yang pertama ada menampilkan cuaca dan iklim. Data diambil dari Google Weather karena untuk mengatasi ketidakakuratan cuaca dan iklim dari info BMKG yang sebelumnya. Yang kedua untuk mendeteksi gempa dan badai. Data mengenai gempa atau badai akan diambil langsung dari smartphone pengguna di lokasi yang terkena bencana sehingga bisa memberikan peringatan lebih cepat kepada masyarakat. Sehingga aplikasi kami nanti tidak akan membutuhkan alat seperti seismograf. Yang ketiga untuk menampilkan peta persebaran COVID-19 dan peta bencana alam. Data COVID nantinya akan diambil dari BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sedangkan data bencana alam akan diambil melalui smartphone pengguna. Selanjutnya, yaitu tombol darurat yang nantinya akan berfungsi untuk memanggil polisi, rumah sakit, atau pemadam kebakaran jika terdapat bencana. Selanjutnya, ada fitur GPS, yaitu untuk mendeteksi pergerakan smartphone pengguna. Apabila pergerakan yang ditimbulkan di atas 3 km per jam, maka getaran yang disebabkan tidak akan menimbulkan efek pada sensor pendeteksi getaran. Selanjutnya yaitu menu report yang berfungsi untuk melaporkan bencana yang sedang terjadi secara manual sehingga dapat diketahui secara langsung oleh petugas penanganan bencana. Selanjutnya adalah bagian alur aplikasi. Dari aplikasi ini dibuka, nantinya akan
terdapat beberapa menu. Yang pertama, apakah akan menampilkan cuaca dan iklim? Jika iya, maka aplikasi akan menampilkan cuaca dan iklim dan data diambil dari Google Weather. Jika tidak, maka apakah akan menampilkan peta persebaran COVID-19? Jika iya, maka data persebaran COVID akan diambil dari BNPB. Selanjutnya, jika tidak, apakah akan melaporkan bencana yang sedang terjadi? Jika tidak, maka akan langsung selesai. Tetapi jika iya, maka akan disuruh untuk mengisi form terkait bencana yang terjadi. Selanjutnya akan ditanyakan apakah ingin menggunakan tombol darurat. Jika iya, maka akan langsung menghubungi tim terkait dan data masuk ke database. Jika tidak, data akan tetap masuk ke database. Selanjutnya, aplikasi kami akan mengambil data dari sensor akselerometer dan barometer dari smartphone pengguna. Dan akan dideteksi apakah kecepatan device berdasarkan GPS itu kurang dari 3 km per jam atau tidak. Jika tidak, maka data tidak akan digunakan. Jika iya, maka data akan masuk ke database. Selanjutnya akan dipilih lagi apakah data bencana yang masuk itu lebih dari 10. Jika iya, maka akan langsung menghubungi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan akan menampilkan notifikasi bencana ke smartphone masyarakat yang berada di daerah tersebut. Dan selesai. Lanjut. Aplikasi kami akan kami beri nama Detect, yaitu Disaster Detector. Adalah aplikasi yang menampilkan semua informasi terkait cuaca, iklim, bencana alam, hingga persebaran COVID yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya adalah beberapa kelebihan dari aplikasi kami, yaitu aplikasi Detect ini memiliki kelebihan di mana aplikasi ini akan mendeteksi getaran atau tekanan udara terkait gempa bumi atau badai secara real-time melalui sensor yang terdapat pada smartphone, sehingga para pengguna akan langsung mendapatkan informasi terkait gempa atau badai yang terjadi di sekitar. Selanjutnya, aplikasi ini juga menyediakan fitur report bagi masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam dan fitur SOS untuk memanggil pihak terkait bencana. Baik, yang pertama dari aplikasi kami adalah login dan sign up. Menu ini adalah menu yang digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi Detect apabila sudah melakukan sign up terlebih dahulu. Apabila belum melakukan sign up, maka pengguna dapat melakukan sign up dengan memasukkan username, email, serta password. Yang berikutnya adalah home menu. Di menu ini, para pengguna bisa melihat detail cuaca di lokasi tertentu. Di sini juga terdapat tampilan setting apabila ingin menampilkan setting pada ujung kiri atas dan tampilan notifikasi pada ujung kanan atas. Selanjutnya masih di bagian home menu. Pada home menu ini juga terdapat beberapa layer di mana masing-masing dari layer tersebut menampilkan cuaca dan iklim di berbagai tempat, dan layer berikutnya menampilkan peta persebaran COVID yang terjadi di Indonesia, dan layer terakhir akan menampilkan titik lokasi terjadinya suatu bencana. Selanjutnya ada report menu. Melalui menu ini, pengguna bisa melaporkan terkait detail bencana yang terjadi di lokasi secara mandiri. Dan yang terakhir adalah SOS menu. Di menu ini adalah menu terakhir dari aplikasi Detect. Menu ini berfungsi untuk memanggil pihak terkait maupun polisi, ambulan, dan pemadam kebakaran jika terjadi situasi yang darurat. Di sini dapat dilihat setelah kita memilih dari salah satu pihak terkait, maka akan dilanjutkan ke
call ataupun chat. Dan selanjutnya, next. Dan ini merupakan tampilan dari apabila pengguna melakukan call ataupun chat kepada pihak terkait. Terima kasih. Ini yang hanya bisa kami sampaikan dari presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata sebelumnya dalam presentasi kami. Dan kami sampaikan sekian dan terima kasih.